wabarakatuh anak-anak. Ibu senang sekali kita dapat berjumpa pada layanan bimbingan klasikal kali ini secara asinkron sesuai kesepakatan kita sebelumnya. Sebelum Ibu mulai layanan, mari kita membaca basmalah bersama-sama ya, agar layanan dapat tersampaikan secara baik dan dapat diterima oleh anak-anak secara baik pula. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk bimbingan klasikal kali ini, layanan yang Ibu sampaikan terkait pribadi dan sosial dengan tujuan pencegahan serta pemahaman bagi anak-anak. Nah, kira-kira apa sih Bu yang perlu kita pahami pada layanan bimbingan klasikal kali ini? Nah, pada bimbingan klasikal kali ini kita akan belajar terkait sharing sebelum sharing. Nah, ini nih yang akan kalian pahami untuk pencegahan agar kalian tidak termakan oleh informasi hoax atau bahkan kalian menyebarkan informasi-informasi yang tidak pasti kebenarannya. Seperti itu, dengan topik yang akan kita bahas dengan subtopik informasi hoax, tujuan dan dampak serta tipsnya agar anak-anak terjauh dari informasi hoax sehingga dapat menghindari informasi hoax, tepatnya seperti itu. Nah, selanjutnya sebelum kita membahas tips-tipsnya, kita perlu dong memahami terlebih dahulu apa sih informasi. Nah, informasi menurut Davis yang dikutip oleh TASRE 2019 adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Jadi ketika kita membaca hal-hal di internet, sebenarnya sudah dikemas nih agar bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Dengan setelah dibaca itu, maka akan menjadi pengetahuan yang menjadi pertimbangan ketika anak-anak akan mengambil keputusan baik saat ini atau saat mendatang. Itu adalah contoh manfaatnya ya untuk pertimbangan keputusan. Nah, apa aja sih Bu manfaat lainnya? Nah, manfaat lainnya itu menurut Sutanta dalam Blumenthal 2015 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menambah pengetahuan. Jelas ya tadi, setelah kita membaca informasi, tentu pengetahuan kita akan bertambah nih, menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan keputusan. Nah, selanjutnya, mengurangi ketidakpastian pemakai informasi. Contohnya ketika kita membeli produk, nah ketika kita ragu-ragu akan beli produk itu, setelah kita membaca informasi yang ada di kemasannya, kita menjadi yakin nih produknya tepat tidak untuk kita beli atau sesuai tidak dengan manfaat yang ingin kita cari, seperti itu. Yang ketiga, mengurangi resiko kegagalan. Kenapa sih Bu kok informasi itu bermanfaat untuk mengurangi resiko kegagalan? Nah, contohnya ketika anak-anak membeli produk baru nih, misal vacuum cleaner lah. Kalau anak-anak tidak tahu cara memakainya dengan tidak membaca informasi di buku panduannya, tentu anak-anak akan melakukan trial and error, mencoba-coba ya. Jadi kan bisa saja gagal berulang kali. Nah, dengan membaca buku panduan, jadi dapat mengurangi kegagalan ketika anak-anak menggunakan vacuum cleaner. Contohnya seperti itu. Nah, manfaat selanjutnya yaitu mengurangi keanekaragaman yang tidak diperlukan. Contohnya, anak-anak nanti kan ujian sekolah kan naik kelas 12. Nah, pasti kan banyak nih informasi-informasi dari kakak kelas yang akhirnya membuat anak-anak tuh bingung. Apa sih yang perlu dipersiapkan sebelum ujian kenaikan kelas 12? Nah, kemudian guru-guru kan akan memberikan kisi-kisi biasanya agar ujiannya lebih mudah ya. Tidak ada kisi-kisi ini kan anak-anak jadi fokus untuk belajar sesuai kisi-kisi yang diberikan oleh guru mapel. Nah, setelah itu dengan adanya informasi ini tentunya keanekaragaman yang tadinya membuat bingung ini akan berkurang karena anak-anak akan fokus dengan mempelajari kisi-kisi yang diberikan oleh guru mapel. Nah, manfaat selanjutnya adalah memberikan standar, aturan-aturan, ukuran-ukuran, dan keputusan untuk menentukan pencapaian, sasaran, dan tujuan. Contohnya seperti ini. Anak-anak mendapat informasi dari kakak kelas 12 bahwa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, jalurnya melalui SNMPTN, SBMPTN, dan ujian mandiri. Nah, dari informasi itu, anak-anak dapat menentukan nih, kira-kira akan mempersiapkan diri melalui jalur ujian yang mana aja, terus mau ujian mengambil jurusan apa, dan menentukan nih cita-citanya apa. Nah, dari itu sasaran dan tujuan anak-anak akan jadi jelas berkat informasi yang telah didapat. Nah, setelah kita mempelajari apa itu arti informasi dan manfaat informasi, maka selanjutnya kita perlu memahami informasi hoax atau
informasi yang biasa kita dengar kalau itu tuh informasi-informasi yang tidak baik untuk kita sebarkan. Nah, kira-kira apa sih informasi hoax itu? Nah, mari kita simak bersama-sama ya anak-anak. Nah, informasi hoax. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax biasa diartikan sebagai berita bohong atau berita yang tidak jelas sumbernya. Kemudian kalau menurut Silverman dalam Abdian 2020, istilah atau informasi hoax ini diartikan sebagai rangkaian informasi yang disertakan dengan sengaja akan tetapi dijual dan dikemas sebagai suatu kebenaran. Itu sebenarnya itu beritanya emang berita, bukan berita fakta, emang berita bohong, namun dikemas sehingga yang membaca itu seakan-akan merasa, oh berita ini tuh benar, maka perlu kita sebarkan atau perlu kita percaya. Seperti itu anak-anak. Nah, dari dua definisi itu dapat kita simpulkan bahwa hoax adalah kabar, informasi, atau berita yang berisi kepalsuan atau berisi kebohongan. Seperti itu. Nah, kira-kira kenapa sih Bu berita hoax ini tersebar di banyak media sosial dan banyak disebar juga di grup WhatsApp dan banyak juga orang yang percaya? Kira-kira tuh tujuannya apa sih Bu dan apa sih dampaknya? Nah, untuk itu kita lanjut ke topik selanjutnya terkait tujuan dan dampak berita hoax. Oke, tujuan informasi hoax. Nah, Ibu akan menjelaskan beberapa kenapa sih orang-orang menciptakan informasi hoax dan disebarkan kepada kita melalui media sosial. Nah, yang pertama itu untuk membuat dan menggiring opini publik. Kok informasi hoax dapat menggiring opini publik sih Bu? Nah, informasi hoax ini anak-anak bila tersebar di masyarakat luas, lama-lama kan akan menciptakan opini atau tanggapan-tanggapan bagi mereka yang menerimanya. Nah, secara tidak langsung, bila informasi ini kan salah ya, informasi hoax ini tidak sesuai fakta, dan orang-orang yang mempercayai informasi hoax ini akan tergiring dengan opini yang terdapat dari berita yang mereka baca. Jadi masyarakat itu akan mudah terpengaruhi sesuai dengan informasi yang disebarkan gitu. Jadi secara tidak langsung dengan adanya berita hoax ini, opini masyarakat itu akan berubah sesuai dengan apa yang ada dalam isi berita hoax ini. Jadi tergiring deh, yang tadinya sebenarnya itu berita bohong cuma karena banyak masyarakat yang percaya, jadi tergiring deh ikut pada opini yang tidak benar itu. Seperti itu. Yang kedua, membentuk persepsi pengguna internet dan media sosial. Nah, jadi dari berita yang dibaca dari berita hoax itu lama-lama kan akan mempengaruhi pola pikir pengguna internet atau media sosial secara tidak langsung. Dengan berita yang tersebar itu lama-lama persepsi pengguna internet atau media sosial terbentuk juga sesuai dengan apa yang sering mereka baca. Kalau mereka sering baca berita hoax, lama-lama mereka gampang mempercayai berita-berita hoax. Seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial. Ini kan jadi kayak manfaat ya Bu berita hoaxnya? Iya bener. Jadi tujuan berita hoax tuh kadang memberikan manfaat juga untuk kita, yaitu menguji kecerdasan dan kecermatan dalam menggunakan internet atau media sosial. Jadi kalau anak-anak mudah percaya dengan berita yang ada di internet namun tidak ditelusuri dulu itu berita hoax atau berita yang bermanfaat, saya tidak langsung berarti kan anak-anak tidak cerdas atau tidak cermat dalam menggunakan internet. Nah, dan tujuan yang terakhir kenapa ada berita hoax adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Kok bisa sih Bu? Ya bisa, karena dengan adanya informasi hoax ini kan lama-lama ada dua pendapat ya, mana nih yang benar, mana nih yang salah. Jadi kan masyarakat bingung. Dengan kebingungan itu lama-lama kan masyarakat merasa tidak nyaman ya dalam berita yang ada. Mana sih yang perlu saya percaya gitu kan? Jadi tidak aman, tidak nyaman. Tidak aman, tidak nyaman ini kan menimbulkan kebingungan gitu anak-anak. Setelah kita mempelajari tujuan, karena ada tujuan-tujuan ini, kira-kira tuh dari tujuan ini dampaknya apa sih Bu untuk kita? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari dampak dari informasi hoax. Yang pertama, jika orang membaca informasi hoax, maka mereka akan merasa panik, takut, tanpa mengetahui sesuatu yang ditakutkan itu, dan kemudian akan menjadi gelisah dan lain sebagainya. Kok bisa sih Bu? Ya karena dengan informasi hoax ini kan mereka langsung percaya ya,
Nah, karena mereka percaya, jadi menimbulkan rasa takut dan gelisah. Misal infonya terkait vaksin COVID itu mengandung chips. Nah, kalau kita membaca sekilas, kita kan merasa takut ya, merasa gelisah. Nah, dengan hal-hal itu lama-lama akan menimbulkan kecemasan. Nah, jadi akan meningkatkan emosi-emosi negatif dan bentuk kecemasan yang tinggi tadi. Dan dengan kecemasan yang tinggi tadi, maka kita sebagai penerima informasi hoax ini akan terganggu kesehatan mentalnya, jadi mudah cemas. Membaca informasi pun kita cemas. Nah, jika kecemasan ini kadang sudah tinggi kan akan berbahaya ya anak-anak bagi kesehatan mental kita. Kita jadi tidak waspada lagi nih, tidak bisa dapat membedakan mana berita yang benar dan mana berita yang tidak patut kita percaya. Nah, kita sudah mengetahui nih tujuannya, serta dampaknya yang ternyata berbahaya juga kan, karena menyangkut kecemasan juga kesehatan mental kita. Nah, lalu bagaimana sih Bu cara mencegahnya agar kita tidak terjerumus dengan berita-berita hoax atau tidak mudah mempercayai berita-berita hoax, dan bagaimana cara kita agar waspada terkait informasi-informasi yang kita baca. Nah, kita akan menuju pada topik terakhir, yaitu tips untuk mengatasi informasi hoax, yaitu tips menghindari informasi hoax. Yang pertama adalah hati-hati dengan judul yang provokatif, seperti yang Ibu contohkan tadi, misal vaksin COVID-19 mengandung chips dari Microsoft. Nah, itu kan terlalu provokatif ya, jadi kita tuh perlu berhati-hati dengan judul-judul yang sekiranya terlalu aneh dan terlalu mengada-ngada. Atau bisa juga kalau dalam YouTube itu biasanya disebut clickbait ya anak-anak ya. Jadi kalau ada berita-berita kayak gitu, kita tuh harus cermati dulu nih, ini provokatif sih, kita harus lihat dulu nih, ini benar nggak sih, kok terlalu aneh banget judul beritanya gitu. Mungkin kita juga perlu baca dulu isi beritanya sampai selesai, jangan percaya judulnya aja gitu anak-anak. Selanjutnya, cermati alamat situs. Biasanya kan kalau kita dapat informasi kan kita diberi link ya di grup WhatsApp keluarga, misal kita dapat link pemerintah memberikan kuota sebesar 250 GB. Nah, itu kan terlalu provokatif dan kadang itu kan disertai link ya. Kita cermati dulu domain linknya itu benar atau tidak. Nah, takutnya nanti isinya link-link phishing nih anak-anak, nanti data-data kalian bisa dimanfaatkan. Kita perlu nih cek dulu domainnya apa. Kalau dari pemerintah kan harusnya domainnya .go.id ya, atau kalau berita-berita yang provokatif kita perlu cek juga di CNN atau BBC, itu kan lebih terpercaya. Jadi dengan adanya link-link yang masuk misal di media sosial kita juga cek dulu nih linknya atau dipercaya atau tidak. Nah, kita cocokkan dulu di internet. Jadi jangan percaya pada satu sumber link yang membawa berita-berita yang provokatif tadi. Selanjutnya, cek keaslian gambar. Nah, biasanya kan kalau berita-berita gitu di link kita klik kan ada contoh gambarnya kan ya, kita lihat dulu nih gambarnya benar tidak, atau gambarnya diambil di tanggal itu tidak, seperti itu. Sekarang kan ada link-link untuk cek gambar ya, misal pakai Google Lens, pakai gambar, nah kita jadi tahu itu gambarnya terbaru atau tidak, atau emang gambar orang lain yang dipakai di informasi tersebut. Nah, dari tips-tips ini kita jadi dapat waspada akan informasi yang kita terima. Jadi ketika nanti anak-anak dapat informasi, jangan langsung disebar nih, jangan langsung di-share ke teman-teman. Harusnya kalian tuh saring-saring dulu, dilihat dulu nih judul-judulnya ini provokatif atau tidak, terus dicek dulu linknya ini dapat dipercaya apa enggak sih gitu anak-anak, dan dicek juga gambarnya, ini gambar tahun lalu enggak atau gambar terbaru atau enggak gitu. Contohnya seperti ini deh anak-anak. Nah, kalau lihat dari gambar ini, misal kita dapat di internet, dapat gambar satu ini aja. Kan kalau kita lihat gambar ini, kita kan ngehnya kayak, ibu macan, ibu singa ini ternyata binatang yang kejam ya, soalnya memakan anaknya sendiri, misal. Nah, kalau kalian tidak cermat, hanya melihat satu gambar aja, ini akan menimbulkan kalian percaya pada berita-berita yang tidak pasti kebenarannya. Nah, nanti kalau kalian nyebarin berita dari gambar satu aja ini kalian jadinya menyebarkan berita
hoax karena sumber gambarnya tidak jelas karena hanya melihat dari satu sisi. Padahal kalau kalian cek and recheck gambarnya, ternyata ada gambar versi lain, bisa seperti ini. Nah, jadi ternyata bukan betina ibu singa ini yang memakan anaknya, ternyata ibu singa ini menggendong anaknya, seperti itu. Nah, contoh-contohnya seperti ini anak-anak. Jadi ketika kalian menerima informasi atau gambar, kalian perlu cek dulu di internet juga, dicocok-cocokkan kira-kira beritanya benar atau tidak. Contohnya seperti gambar ini. Jadi kalian jangan percaya pada satu sumber, kalian cek juga di sumber-sumber lain beritanya sama atau tidak, seperti itu, perlu dipercaya atau tidak. Jadi kalau sudah pasti kebenarannya, baru deh anak-anak share ke teman-teman kalau infonya anak-anak anggap dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian, seperti itu. Nah, saya sudah layanan pembinaan kasih kita pada kali ini terkait saring sebelum sharing. Nah, Ibu harap dengan yang Ibu jelaskan kali ini akan menambah pemahaman anak-anak dan juga mencegah agar anak-anak tidak menyebarkan informasi-informasi yang berkaitan dengan informasi-informasi hoax dan tidak tepat ya anak-anak. Jadi diingat-ingat sebelum menyebarkan informasi harus cek judulnya, kemudian harus cek alamat situsnya, cek gambarnya, itu benar-benar dapat dipercaya atau tidak. Jangan asal share ya anak-anak. Nah, karena kita itu hidup di era digital yang informasi itu gampang tersebar. Nanti kalau anak-anak share berita dan ternyata itu berita hoax ya, nanti anak-anak jadi disalahkan sama teman-teman gimana? Karena berita hoax itu gampang tersebarnya. Jangan jadi agen yang menyebarkan berita hoax ya anak-anak ya. Sekian layanan pembinaan kasih kalian dapat Ibu sampaikan. Semoga menambah pemahaman anak-anak dan juga mampu membuat anak-anak menjadi anak-anak generasi bangsa yang menyebarkan informasi-informasi yang tepat dan membentuk generasi kita sebagai generasi yang mempercayai berita-berita yang benar dan tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita hoax. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di layanan bimbingan kasih kelas selanjutnya ya anak-anak.